Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan peserta tutorial penelitian operasional 2. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas studi kasus modul 7 yaitu terkait teori permainan. Kita masuk kepada studi kasusnya. Soal untuk studi kasusnya itu yaitu consider the odd an event game, di mana di sini diberikan dua buah player, di mana masing-masing player mempunyai dua strategi. Yang di sini yang minta itu pertama untuk melihatkan bahwa tidak adanya saddle point pada permainan ini. Yang kedua itu kita menuliskan expected payoff for player 1, di mana dengan kondisi yang pertama itu player 2 hanya menggunakan strategi pertama, yang kedua player 2 hanya menggunakan strategi kedua, dan yang ketiga itu player kedua itu menggunakan probabilities untuk menggunakan kedua strateginya. Baiklah, kita masuk ke dalam perjawaban soal yang pertama, yaitu show this game doesn't have a saddle point. Untuk di sini kita bisa membuatkan matriks maksimin dan minimaxnya pertama, di mana di sini untuk player pertama yaitu maksimalnya itu min 1 dan player sama dengan strategi 2 itu maksimalnya itu min 1. Lalu untuk player 2 itu 1 dan 1. Berdasarkan perhitungan dari maksimin dan minimax ini, kita dapat melihat bahwa pilihan strategi untuk player 1 dan player 2 itu tidak memiliki nilai strategi yang sama, sehingga kita tidak terdapat nilai saddle point di sini. Untuk yang pertanyaan yang B itu yang pertama, jika player kedua itu menggunakan strategi pertamanya. Nah, di sini kita bisa bikinkan matriks maksimin dan minimax juga, di mana kita eliminasi player 2 ini hanya menggunakan strategi pertama, sehingga dapatkan nilai maksiminnya 1 dan nilai minimaxnya itu 1. Nah, berdasarkan perhitungan maksimin dan minimax itu, kita bisa melihat bahwa jika player 2 itu menggunakan strategi pertamanya, maka player 1 dan 2 itu sudah memiliki pemilihan strategi yang sama, yaitu nilainya itu 1. Maka ini disebut dengan nilai optimal. Nah, pilihan ini mengartikan bahwa player 1 itu menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal itu 1 dengan menggunakan strategi 1 itu. Nah, begitu juga dengan player 2, kerugian yang paling minimal yang diharapkan itu adalah 1, dan dengan merespon strategi 1 dari player 1 itu sendiri, dengan strategi 1 pada player 2, maka nilai minimal kerugian yang diperoleh itu adalah 1. Nah, penggunaan strategi ini juga berdampak kepada menurunnya keuntungan dari player 1 serta meningkatkan kerugian pada player 2. Baiklah, kita selanjutnya masuk kepada kondisi kedua, yaitu player 2 hanya menggunakan strategi kedua. Selanjutnya, di sini kita bisa membuatkan matriks maksimin dan minimaxnya, di mana isi player 2 hanya menggunakan strategi kedua. Didapatkan nilai maksimin itu 1 dan minimaxnya itu 1. Bisa kita lihat pilihan strategi itu sudah sama, sehingga nilai itu telah optimal, itu sama-sama 1. Pilihan yang kita peroleh ini mengartikan bahwa player 1 itu menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimum, yaitu sebesar 1. Nah, begitu juga untuk player 2, kerugian yang paling minimal itu adalah 1. Nah, dengan merespon strategi 2 dari player 1 dengan strategi 2 pada player 2, maka kerugian minimalnya itu tetap hanya 1. Nah, oleh karena itu penggunaan strategi ini tuh juga berdampak pada penurunan keuntungan pada player 1 dan meningkatkan kerugian pada player 2, sama dengan kasus yang pertama tadi. Selanjutnya kita masuk kepada kondisi ketiga, yaitu player 2 itu menggunakan probability. Di mana di sini kita buatkan matriks maksimin dan minimaxnya. Di mana tadi atau sebelum itu kita sudah melihat bahwa dia itu tidak terdapat titik saddle point. Seperti soal yang pertama tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan strategi campuran di sini. Untuk strategi campuran, kita menghitung satu-satu untuk player 1 dan player 2. Pertama kita masuk kepada perhitungan player 1. Di mana kita melihat pada matriks, jika strategi player 1 direspon oleh player 2 dengan strategi satunya, maka kita bisa membentukkan nilai persamaannya, yaitu 1 berarti P ditambah dengan min 1 berarti min 1 dikali 1 kurang P. Ini dapatkan persamaan itu 2P dikurang 1. Nah, yang kedua itu jika strategi player 1 ini direspon oleh player 2 dengan strategi 2. Kita bisa melihat pada matriksnya itu min 1 berarti min P ditambah dengan 1, yaitu berarti 1 di dalam kurung 1 kurang P. Berarti didapatkan min 2P tambah 1. Selanjutnya kita lakukan eliminasi.
sehingga didapatkan nilai P-nya yaitu setengah. Sehingga kita masukkan pada persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama didapatkan dari persamaan itu yaitu 0. Dari hasil nilai 0 ini bisa kita simpulkan bahwa keuntungan yang diharapkan pada R1 itu akan naik satu tingkat dari solusi awal yang diperoleh, yaitu keuntungan awalnya itu 1, min 1, jadi menjadi 1 itu menaiknya satu tingkat. Lalu selanjutnya untuk player 2, kita juga mencari di sini bahwa untuk strategi kedua, jika player 2 itu direspon oleh player 1 dengan strategi pertama, bisa kita lihat pada matriks yaitu 1 berarti Q ditambah min 1, min 1 dikali 1 kurang Q. Jadi persamaannya 2Q kurang 1. Selanjutnya, jika strategi player 2 direspon oleh player 1 dengan strategi 2, bisa kita lihat pada matriks, maka persamaan itu min Q ditambah 1 dikali 1 kurang Q. Sehingga didapatkan min 2Q ditambah 1. Lalu kita lakukan eliminasi sehingga diperoleh nilai Q sama dengan setengah, sehingga kita masukkan pada persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan nilai persamaan itu yaitu 0. Dari hasil ini kita simpulkan bahwa kerugian minimal yang diperoleh oleh player 2 itu adalah 0. Dengan demikian bisa menurunkan kerugian sebesar 1 dari solusi awal. Dimana bisa kita lihat nilai kerugian pada strategi awal itu bernilai 1. Dengan kita menggunakan strategi campuran ini, maka akan mengurangkan kerugian itu sebesar 1. Jadi kerugian kita itu menjadi nilainya 0. Baiklah, sekian untuk pembahasan studi kasus modul 7 terkait teori antrian, terkait game teori pada kali ini. Uni mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti untuk pembuatan tugas pendahuluan. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.